Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan coba menyelesaikan atau mengisi form dari BPK tentang form rekonsiliasi. Nah, pertama kita buka folder yang sudah diberikan oleh tim BOS Dikdas Kabupaten Kepulauan Meranti. Lalu kita pilih yang form rekon kas BOS, kita buka. Oke, setelah kita buka, ini update, close saja. Nah, di sini ada beberapa sheet. Yang pertama yang harus kita isi adalah sheet pendapatan dana BOS. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, sebelum itu kita save as dulu ya. Kita buat dengan SMP kita dulu. Save as, kemudian kita taruh di mana mau disimpan, misalnya di desktop. Lalu kita buat di sini SMP berapa? Itu misalnya SMP X ya. Lalu kita save. Nah, di sini ada pendapatan dana BOS, oke, ada bunga bank, ada total pendapatan. Yang pertama kita isi adalah pendapatan dana BOS. Nah, di sini yang kita perlukan adalah rekening koran, ya, rekening koran yang harus sudah di print dari bulan Januari tahun 2020 sampai 31 Desember 2020. Jadi untuk 1 tahun rekening korannya. Oke, ya. Oke, selain rekening koran, kita juga membutuhkan SPJ dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, tapi yang lebih pentingnya itu di bagian LRA ringkas, BKU, dan kwitansi. Ya. Nah, sekarang kita isi untuk pendapatan TW1. Pendapatan TW1 itu biasanya kita udah tahu ya, berapa setiap bulan dapatnya. Nah, itu juga sudah ada di dalam rekening koran. Nah, oke, misalnya SMPX ini mendapatkan TW1 atau tahap 1 ya. Ini tahap 1, TW1 ini kita ganti tahap 1 saja. TW2 tahap 2, TW3 tahap 3, TW4 kita kosongkan. Tahap 1 misalnya sekolah ini, sekolah X mendapatkan 16.500.000. Tahap 2 ini adalah dana BOS reguler ya. Misalnya dana BOS reguler dia dapatkan 22 juta ditambahkan dengan andaikan dia mendapatkan kinerja atau afirmasi. Sarannya mungkin 60 juta. Nah, jadi dia dana tahap 2 yang terima adalah 82 juta. Tahap 3 dia terima mungkin 19.800.000. Nah, ini sudah ada di dalam rekening koran. Nah, untuk tahap 4 TW4 ini kita kosongkan saja ya. Nah, ini pastikan betul ya Bapak Ibu. Pastikan ini betul karena nanti kalau ini salah ke depannya nanti susah ngapain. Oke, itu pendapatan dana BOS. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah bunga bank. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, untuk bunga bank ini kembali kita lihat di rekening koran. Nah, silakan dicatat di sana yang ada bacaan bunga tabungan. Nah, kita bagi per tahap.
tahap 1 misalnya ada bunga tabungan di sekolah X ini 1.150. Nah, di tahap 2 ternyata ada 2 ya, atau ada 3. Pokoknya yang ada tulisan bunga tabungan. Misalnya ada lebih dari 1. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya tahap 1 5.795. Tahap 2 bulan berikutnya ada lagi bunga tabungannya, misalnya 610. Ada lagi bunga tabungan misalnya. Jadi misalnya dalam satu tahap itu ada 3, misal ya Bapak Ibu. Ada 3, berarti misalnya 4.130. Nah, jadi ada 3 bunga tabungan yang diperoleh saat berada di tahap 2. Misal ya, di sekolah X tersebut. Ya udah, kita jumlahkan sama dengan bunga yang didapat, ditambahkan, lalu enter. Oke. Lalu tahap 3. Tahap 3 sama juga kita hitung berapa bunga yang didapatkannya. Misal tahap 3 ada 2. Jadi ya sama dengan lagi ada 2, yaitu misal 18.204. Ini tergantung dari rekening koran Bapak Ibu ya. 18.204. Lalu ada 4.116. Dijumlahkan biasa saja. Setelah itu enter. Nah, jadi ini adalah bunga bank yang diperoleh selama 1 tahun. Rp34.005. Oke, ini pastikan dilihat lagi dan diteliti lagi. Nah, oke. Setelah selesai bunga bank, kita masuk ke total pendapatan. Nah, total pendapatan yang diterima adalah 118.334.000. Asalkan sudah benar yang dituliskan tadi ya Pak Ibu. Nah, oke. Jika sudah, kita masuk ke bagian yang 2, belanja barang jasa, belanja modal. Oke, belanja barang jasa ini kita hapus dulu. Ini punya dari sekolah yang lain, ini kita hapus dulu. Yang tombol kuningnya saja yang dihapus ya Bapak Ibu. Cukup di kolom kuningnya saja kita delete gitu. Nah, untuk belanja barang jasa ini kita gabungkan dengan belanja pegawai ya. Belanja pegawai di mana kita lihat? Itu kita langsung lihat saja di LRA ringkas. Nah, di LRA ringkas Bapak Ibu atau yang sekolah masing-masing. Nah, bagaimana cara melihat di LRA ringkasnya? Nah, misal ini sudah ada LRA ringkas dari sekolah X pada bulan Januari. Nah, ini LRA ringkasnya. Nah, yang kita baca adalah di kolom H, yang realisasi triwulan ini. Nah, jadi cara bacanya ini digabung ya Bapak Ibu, barang dan jasa dan pegawai digabungkan. Nah, karena di sini nilainya 0, barang dan jasa 0, pegawai 0, berarti belanja belanja pegawai, barang dan jasa pada bulan Januari adalah 0. Nah, gitu. Nah, untuk bulan yang lainnya yang misalnya sudah terisi, nanti Bapak Ibu cari lagi bulan Februari bagaimana. Nah, saya ambil contoh bulan Maret. Nah, ini adalah LRA ringkas sekolah X bulan Maret. Nah, di sini realisasinya kita langsung lihat di LRA ringkas ya, Bapak Ibu. Nah, lihat di LRA ringkas. LRA ringkas. Nah, yang ini. Nah, sekarang kita tinggal lihat di kolom H, realisasi triwulan ini, ya. Nah, di sini sudah ada belanja pegawai 1.905.000 dan barang dan jasa 2.374.000. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja, ya. Nah, cara menjumlahkannya bagaimana? Nah, jadi kita nggak perlu
langsung menggunakan kalkulator dan sebagainya. Tinggal di sini saja kita buatnya Bapak Ibu. Sini tahap 1 ya, yang kuning ini tahap 1. Nah, buat sini sama dengan tuh. Nah, kita ambil berapa angkanya? Tahap 1 tadi ada 1.905.000. Kita buat 1.905.000 ditambah barang dan jasa 2.304.000 ya. Sebentar dulu Bapak Ibu ya. Nah, ditambahkan dengan barang dan jasanya 2.374.000. Oke. Nah, untuk belanja modal pada era ringkas ini di kolom tersendiri ya, tidak kita gabungkan. Ya udah itu tahap 1. Baru ini tadi yang bulan Januari 0 ya Bapak Ibu, makanya nggak saya buat. Lalu untuk bulan Februari bikin juga seperti itu ya. Bulan Februari, jadi TW1 untuk tahap 1 ini berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi kita jumlahkan semuanya. Nanti misalnya di bulan April ada lagi. Nah, di bulan Maret ada lagi ya. Kita jumlahkan. Nah, jadi itu langsung setelah dapat baru kita enterkan. Enter. Nah, ternyata belanja barang dan jasa ditambah pegawai pada bulan pada tahap 1 adalah 4.279 misalnya ya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya ragu, silahkan Bapak Ibu buat di file baru. Nah, jadi tinggal tekan Ctrl N. Nah, tinggal kita buat sini Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini untuk lebih telitinya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi kalau seperti ini lebih enak gitu kan. Nah, ini kita tambahkan satu barisnya. Insert ya, untuk mudah. Ini pegawai. Ini barang jasa. Nah, lebih mudah nanti sekali lihat modal ya, Bapak Ibu. Kita bakalan dimasukkan juga gitu. Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya. Ini tinggal kita masukkan Bapak Ibu. Tadi Januari 0, barang jasa 0, modal 0. Gitu. Februari, ya silakan dilihat lagi. Maret, tadi misalnya 1905 ribu. Ya, ribu ya. Terus barang jasanya 2.374.000. Lalu modal 0 gitu ya Bapak Ibu. April silahkan dilihat lagi, misalnya 2.500.000. Barang jasa 2.345.000 misalnya ya Bapak Ibu. Ini mungkin 340.000. Nah, ini silahkan dibuat. Nah, serah. Ini berdasarkan LRA ringkas masing-masing sekolah gitu ya. Nah, baik Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai semuanya sudah tertulis. Itu. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang misalnya sudah ada ini Bapak Ibu ya. Sudah terisi ya. Berapa barang dan jasanya dan berapa belanja modalnya ya, sudah diisi dengan menggunakan kolom yang tadi. Seharusnya diisi ya Bapak Ibu ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti ini untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 diisi pegawai berdasarkan LRA ringkas. Berdasarkan LRA ringkas yang di kolom H ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau misalnya sudah, sekarang kita masuk ke pajak bank. Nah, pajak bank ini kita tinggal melihat di rekening koran lagi ya, rekening koran yang tulisannya adalah
pajak bunga tabungan. Pajak bunga tabungan per tahap. Nah, kembali lagi kita ke rekening koran. Tinggal kita lihat pajak bunga tabungan. Keterangan pajak bunga tabungan di rekening koran. Jika di tahap tertentu misalnya tidak ada pajaknya, maka tidak usah kita buat. Nah, ya. Jadi cukup yang ada saja sesuai dengan rekening koran. Nah, kita contohkan. Misal di sini pajaknya tahap 1 0 ya, Ibu. 0 ya udah kita tulis 0, tahap 1 0, tahap 2 ada 1 2 pajak. Berarti sama dengan tinggal kita jumlahkan. Pajak pertama 1159. Tambah ada lagi misalnya di bulan berikutnya sekitar 826. Dah, cuma 2, yaudah kita enter. Nah, tahap 3 kita lihat lagi ada pajaknya. Nah, ini betul-betul diteliti ya Bapak Ibu membacanya. Pajak berikutnya ada 3.641. Ini tergantung dari sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Kebetulan di sekolah X ini ada segini. Ada 2 ya, 3.641. Satu lagi 824. Nah, kemudian enter. Nah, ini adalah pajak yang pajak bank pada sekolah X. Nah, untuk sekolah lain silakan lihat. Nah, setelah itu kita masuk ke pajak yang dipungut, kemudian pajak yang disetor. Nah, ini. Nah, ini maksud dari pajak yang dipungut, ini adalah pajak ketika kita membeli atau membayar jasa seorang. Kalau membeli barang, berarti kita jatuhnya ke PPN ya, nah, yang dengan syarat tertentu. Nah, berarti termasuk yang dalam belanja modal ya. Nah, kemudian kalau kita membayarkan jasa seorang berarti masuk di PPh pasal 21. Nah, ya. Kemudian kalau misalnya ada konsumsi kegiatan, misalnya rapat dan sebagainya, berarti masuk di pajak retribusi atau pajak daerah. Nah, ini silakan dilihat di buku pembantu pajak. Nah, ya. Silakan dilihat di buku pembantu pajak. Contoh ini yang di bulan Maret, yang ini ya Bapak Ibu, BPP. Silakan dilihat. Nah, di sini udah ada. Nah, ini ada pajak PPh 21, ada pajak daerah. Nah, ini silakan. Ini ada kata-kata ditarik. Berarti saat itu pajaknya ditarik bulan berapa? Nah, karena ini bulannya adalah bulan Maret tanggal 3, berarti pajak PPh 21 ditarik pada bulan Maret berjumlah 18.000. Nah, ini masuk di PPh 21 bulan Maret, tinggal kita buat saja 18.000. Nah, ini yang ditarik dan enter ya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan pajak lainnya. Kapan dia ditarik? Nah, misalnya tadi pajak daerah ditarik 54.000. 54.000. Nah, ini karena di bulan Maret. Kebetulan saya input datanya pakai Maret. Nah, nanti Februari begitu juga. Januari kalau ada begitu juga. Ya, Bapak Ibu. Lalu sampai ke tahap 2, lalu juga sampai ke tahap 3. Nah, ini kita dicatat semuanya. Ini yang ditarik atau dipungut ya Bapak Ibu, pajak yang dipungut. Nah, ini usahakan sekali kerja saja Bapak Ibu, jadi enggak sekalian ini pengecekan NPTN. Nah, pindahkan jadi ada pajak setor dan pajak yang dipungut. Nah, jadi kita menariknya artinya saat dibayar kita tarik. Nah, kita setornya kapan? Nah, itu kita masukkan di pajak setor. Nah, ini ada keterangannya sendiri di buku pembantu pajak gitu. Nah,
buku pembantu pajak kita lihat lagi. Nah, di sini ada kata-kata kita disetor pajak. Nah, berarti kita nyetornya pajak. Karena ini disetornya bertepatan dengan bulan tersebut juga, 6 Maret, disetornya juga 6 Maret, berarti tinggal kita buat saja. Nah, berarti di bulan Maret, berarti di tahap 1. Nah, berapa tadi? 18.000. PPh 21 18.000 ya. Oke. Kemudian pajak daerah 54.000 di tahap 1. Karena kita yang nyetornya di tahap 1. Nah, ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bayarnya di tahap lain misalnya. Nah, silahkan disesuaikan aja. Berarti di tahap, misalnya kita bayarnya di tahap 2. Ya udah, PPh 21 ini kita bayar semuanya di tahap 2 karena mungkin lokasi jauh dan sebagainya. Kita buat di tahap 2, ini di tahap 2. Meskipun kegiatannya itu kita laksanakan di tahap 1 atau pajaknya itu kita tarik di tahap 1 ya. Tapi seharusnya kapan ditarik, kapan itu juga kita setor. Mungkin karena keterbatasan akses dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang kolom kuning di sini. Nah, di sini kalau misalnya masih ada nilainya seperti ini 54.000 masih ada nilainya, berarti ini ada yang tertinggal atau tercecer kita. Jadi pajak yang disetor ini 54.000 sesuai dengan pajak yang dipungut sini. Nah, ini. Jadi dia bakalan akan sinkron gitu. Nah, kita tengok di pajak yang disetor. Nah, kalau misalnya masih ada yang angka di sini, berarti kita harus isi di mana dia yang harus kita masukkan. Di mana kalau misalnya belum, berarti belum kita bayar, masih kurang setor ya. Nah, kan ini udah dibayar di tahap 2, kita buat di tahap 2 54.000. Bis, maka hasilnya 0 ya, tidak ada. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa langsung dibikin di pengecekan NPTN. Nah, jadi satu tab itu langsung kita membuatnya di sini. Tanggal pemungutan tadi sesuai dengan buku pembantu pajak. Pembantu pajaknya adalah tanggal 3 Maret ya Bapak Ibu. Kita buat aja. 03 strip 03 strip 2020 PPh 21 18.000. Nah, ini tinggal kita teruskan saja. Lalu penyetorannya juga PPh 21 18.000 ya. Jumlahnya 18. NTPN ini kita lihat langsung di faktur pajak ya. Ada tulisan NTPN-nya berapa, itu ada beberapa kode-kode sendiri mungkin ya. Anggaplah kodenya ini kita isi. Lalu tanggal penyetorannya karena sama di bulan itu juga kita buat saja. Ya, ini ganti dulu ya Pak Ibu. Ini 2020, yang ini 2021. Nah, ini misalkan tanggal 3 tadi ya, 03 2020. Nah, kalau misalnya dia di bulan lain misalnya, ya udah tinggal kita ganti misalnya tanggal 7 bulan 8 tahun 2020. Silakan ya, nanti kita sesuaikan. Lalu kita buat keterangannya di sini mungkin pajak apa ya tadi, honor ekskul ya. Saya buat pajak lagi honor ekskul. Nah, misal ya Bapak Ibu. Nah, gitu juga untuk pajak daerah begitu juga. Misal tanggal 3 tadi kita pungut 03 2020 pajak daerah ini 54.000 misalnya. Sesuaikan aja ya Bapak Ibu sesuai dengan buku pembantu pajak masing-masing. Nah, ini kebetulan pajak daerah 54.000 konsumsi ya. Oke, di sini setornya juga pajak daerah 54.000. Nah, NTPN untuk pajak daerah itu tidak ada ya. Kita bisa kosongkan. Pembayarannya mungkin di bulan Agustus juga misalnya berbarengan gitu. Nah, tinggal kita buat. Terus sini kita buat sini konsumsi UTS misalnya. Nah, dah. Gitu aja. Begitu seterusnya sampai selesai gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa kita delete aja ya. Ini delete. Nah, ini
tinggal kita, jadi dia sinkron, pajak yang dipungut berapa, isi langsung pajak yang disetor berapa, lalu berapa pengecekan TPN-nya. Nah, nanti kalau misalnya semua sudah selesai, sudah dibuat semuanya, maka kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke RK penerimaan dan RK pengeluaran. Jadi ini pastikan diisi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu kita lihat di RK penerimaan. Nah, ini kita hapus dulu. Nih. Oke. Nah, ini kembali kita lihat ke apa tadi? Rekening koran tadi. Nah, kita butuhkan rekening koran ya. Per tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi, satu rekening koran saja, lalu kita lihat di tahap satunya berapa. Nah, di sini cara membacanya adalah di samping rekening koran tuh ada di angkanya ya Bapak Ibu, angka jumlah mutasi. Nah, samping angka tuh ada tulisan CR, kemudian DR. Nah, ini karena penerimaan, berarti kita ambil yang CR, ya. Nah, yang CR kita ambil di samping angka, tulisan CR-nya. Lalu tinggal kita jumlahkan saja, karena di sini yang CR ada 2, itu sama dengan 16.500.000. Ini tergantung sekolah masing-masing ya Ibu. Tambah berapa lagi yang CR? 1150. Kita jumlahkan biasa aja. Lalu enter. Nah, itu Ibu ya. Nah, jadi nampak di sini nanti di sini ada tanda strip. Nah, kalau misalnya belum ketemu tanda stripnya, berarti ada yang salah dalam perhitungan total pendapatan dan nilai selisih nilai jasa gironya. Nah, berarti ada salah berarti itu. Ini kita dapat dari bunga bank tadi yang kita isi. Total pendapatan ini yang di awal kita dapatkan. Nanti selisih netonya bakalan strip 0 gitu. Ya, Bapak Ibu. Tahap 2 begitu juga, diisi juga. Nah, di tahap 2 ambil yang kode CR. Kode CR-nya berapa? Nah, di samping angka ya Bapak Ibu, di samping angka jumlah mutasi. Nah, jangan yang di saldo ya Bapak Ibu, yang di jumlah mutasi, di kolom jumlah mutasi ada tulisan CR di samping angkanya. Nah, itu. Nah, kemudian ya untuk RK pengeluaran, nah ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi yang kita ambil adalah kolom CR, nah sekarang yang kita ambil yang kode DR ya, masih di kolom jumlah mutasi tadi. Tahap 1 misalnya yang kolom yang DR-nya hanya 1, yaitu 16.500. Kita tulis 16.500.000. Enter. Nah, hasilnya harus tetap 0 gitu. Jadi kalau misalnya tidak 0, berarti ada yang salah di total pengeluaran dan di pajak bank. Kalau yang tadi di RK penerimaan kalau tidak sampai 0 berarti ada yang salah di total pendapatan atau di bunga bank. Nah, silakan dicek kembali. Jadi kalau misalnya sudah betul, sudah sesuai, dia bakalan pas 0 sama dia. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita masuk ke sisa kas. Nah, oke. Untuk sisa kas ini yang harus diisi adalah saldo awal BKU. Jadi pada bulan Januari itu kan ada saldo awalnya, yaitu saldo di bank dan saldo kas tunai. Nah, saldo di bank itu kita lihat saja di rekening koran ya, ada tulisan bagian atas saldo sebelumnya. Tuh, bagian atas saldo sebelumnya. Nah, misal di sini adalah 256.934. Nah, ada saldo di tangan. Nah, saldo di tangan ini nggak ada di rekening koran ya, Bapak Ibu. Misalnya saldo di tangannya ada 20.000. Ini kita buat di kolom oranye tersebut. Lalu kita enterkan. Nah, 276.934. Nah, dia bakalan akan otomatis terisi semuanya.
Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya bingung berapa saldo awalnya, coba dilihat di BKU ya, atau di RKA juga ada. Kita coba lihat di BKU bulan input data bulan Januari misalnya ini. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, ini dia adalah di LRA ringkas bulan Januari, ambil ya Bapak Ibu. Ambil yang di nih 276934. Nah, itu asalnya adalah dari input data kita ya. Saldo kas tunai ada 20.000. Kemudian saldo awal di bank itu adalah 256.934. Jadi tinggal kita jumlahkan, itulah dia nilai di kolom orange ini. Nah, oke. Jadi cukup isi satu nih saja, saldo awal BKU. Satu itu aja. Nah, lalu sekarang kita masuk ke rekon. Nah, rekon, RK, dan BKU. Nah, gini. Jadi ini kita hanya memperhatikan 3 kolom saja, ya Bapak Ibu. Satu, dua, banyak ya. Ada yang kolom orange ini, kemudian kolom biru, dan kolom merah hati ya. Nah, saldo awal LHP yang kolom orange ini saldo tunai ditambahkan dengan saldo di bank awal bulan Januari. Tadi kan 256.934 ini saldo di bank bulan Januari ya, ditambahkan dengan saldo kas tunai yang di tangan 20.000 misalnya ya Ibu. Nah, berarti 276.934. Yang untuk di sini ini adalah saldo yang di rekening koran ya. Tadi yang hanya di bank yang di bulan Januari awal sekali ya Bapak Ibu. Itu 256.934. Nah, itu. Nah, sekarang adalah tentang pengisian penerimaan bulan dan pengeluaran bulan. Ini betul-betul harus teliti dalam pengisiannya. Nah, untuk cara pengisiannya bagaimana? Nah, nanti coba perhatikan atau kita buat kolom baru. Nah, oke. Jadi, cara ngisinya adalah seperti ini. Nah, kita buat kolom baru atau kita buat new Excel baru, kita buat pendapatan, bunga bank, kemudian pajak yang ditarik. Kemudian bagian pengeluaran ada jasa modal, jasa ya. Nah, itu adalah barang dan jasa. Kemudian ditambahkan dengan gaji pegawai yang tadi ya. Kemudian belanja modal, lalu pajak bank, kemudian pajak yang disetor. Nah, jadi untuk kolom ini diisinya adalah pertama ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kolom yang pertama tentang penerimaan, berarti yang diisi adalah pendapatan. Nah, kemudian ditambahkan dengan bunga bank, lalu ditambahkan dengan pajak yang ditarik. Nah, jadi apakah kita harus memeriksanya satu-satu kembali atau membukanya satu-satu kembali yang telah kita kerjakan? Tidak, jangan dibuka seperti itu. Makanya sudah dibilang di awal harus betul-betul teliti dalam pengisiannya. Di sini susahnya. Nah, ini tinggal kita lihat saja pendapatan dana BOS di sheet ya, sheet yang rekonsiliasi pendapatan dana BOS. Nah, ini kan sudah ada Bapak Ibu. Ini tinggal Ibu copy ya. Copy. Nah, kemudian Ibu pastekan di sini. Sudah. Paste. Nah, paste value ya Bapak Ibu. Paste. Nah, ini dia hasilnya. Jadi makanya usahakan betul-betul teliti dalam pengisian di awal. Lalu bunga bank. Bunga bank ambil sheet bunga bank. Bunga bank. Nah, ini sama juga. Kita copy, Ctrl C atau copy ya. Kemudian paste. Klik kanan, paste. Nah, sudah. Kemudian pajak yang ditarik. Pajak yang ditarik, ya udah ambil kolom yang pajak ditarik. Klik kanan sini.
pajak yang ditarik atau yang dipungut, ya Bapak Ibu. Nah, ini karena dia tahap 1, ya udah ambil di sini. Tahap 1 ini dia. 72.000 misalnya. Kita klik kanan, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, paste. Udah. Selesai. Nah, ini untuk tahap 1. Nah, begitu juga. Tahap 2, tahap 3. Nah, tahap 2. Tahap 2-nya mana? Nah, tahap 2-nya ya udah kita kembali ke TW2. Nih, tahap 3-nya mana? Sini. Nah, nanti bakalan ketemu berapa angka-angkanya Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi nggak perlu kita hitung lagi satu-satu. Waduh, itu. Pusing kepala jadinya itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, nanti sudah ketemu dia. Nah, ini tinggal kita zoomkan ya. Bapak Ibu, kita sama dengan ya nih zoom. Kalau udah semuanya udah terisi yang kolom kuning ini, kita zoomkan atau kita jumlahkan semuanya ini kita jumlahkan. Nah, enter. Nah, begitu juga di bawahnya juga begitu. Zoomkan aja semuanya. Sesudah dapat semuanya dizoomkan, nah berarti yang ini untuk tahap 1, tahap 2, ini tahap 3. Nah, sama halnya seperti pada pengeluaran. Nah, yang untuk kolom ini rekonsiliasi tadi ya, Ibu, rekon. Nah, sama untuk kolom pengeluaran. Nah, ini tinggal kita copy aja lagi, nih. Copy, klik kanan, copy. Di sini kembali kita pastekan, paste value ya Bapak Ibu. Nah, jangan salah. Nah, tinggal kita pastikan, paste value. Untuk pengeluaran begitu juga. Nah, kita isi berapa jasa modal. Apakah kita jadi sesuatu? Jangan. Di sini kan sudah ada. Udah kita buat tadi dengan teliti. Ya udah, tinggal kita kopikan saja ini. Nih, Ctrl C. Lalu pastikan di sini. Ctrl paste. Nah, begitu seterusnya. Modal berarti ambil yang belanja modal. Pajak bank, berarti kita ambil pajak bank, kita kopikan. Kemudian pajak yang disetor, nah pajak yang disetor kita ambil yang pajak disetor. Nah, oke, ini pajak yang disetor. Tahap 1, 0, ya udah kita buat 0. Tahap 2, 72.000, misalnya kita buat 72.000, ya. Nah, tahap 3, gitu juga kita buat. Nah, misalnya ada yang dibayar di tahun berikutnya, ya udah kita tambahkan. Misalnya di sini ada misalnya 20.000. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini di tahun berikutnya ada dibayar sebesar ini. Nah, ya udah kita jumlahkan dia. Nah, setelah itu kalau sudah nanti pajak yang disetornya ini jumlah ini ya Bu ya, misalnya. Jadi coba kita jumlahkan. Nih, jumlahkan dengan ini. Karena dia tahap 3 dengan pembayaran di tahun berikutnya. Nah, 3.759. Ini kita copy, pindahkan sini. Nah, ini kita delete saja. Nampak kan Bapak Ibu ya? Nah, ya udah, habis itu kita tinggal sama dengan zoom. Nah, kita jumlahkan. Nah, semuanya enter. Nah, jadi nggak usah pakai kalkulator lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini di Excel sudah disediakan semuanya. Ini tahap 1. Ini tahap 2. Ini tahap 3. Udah. Nah, udah kita tinggal kembali ke rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Nah, nih, udah tinggal kita kopikan saja. Ctrl C, jangan lupa Ctrl value. Nah, value. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan itu. Ini kenapa hasilnya minus apa sebagainya? Karena tadi kan kita saat memasukkan di sini ya, di belanja modal. Nah, ini kan belum kita sesuaikan. Ini kan baru dari orang tersebut ya. Belum hasil yang sebenarnya. Nah, masih ada yang kosong kayak pajak tadi belum kita isi semuanya.
Nah, kalau contoh jadinya misal seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini contoh jadinya. Nah, ini CR. Nah, CR kan belum diisi juga tadi ya. Ini contoh jadi rekonnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi udah kita masukkan yang tadi. Nih, 16634, 82505, 23186 ya. Nih, 165222134, 8356367. Ya, kita sesuaikan saja. Nah, lalu yang ke berikutnya, jangan lupa ini diisi, Bapak Ibu. Nah, di kolom ini ya. Ini kan 256934 ya. Nah, di sini yang di kolom BKU karena ada kas di tangan, kita buat berapa kas di tangan. Kalau tidak ada boleh kita nolkan saja. Karena di tangan tadi ada 20.000, ya udah kita buat 20.000. Jangan lupa itu. Nah, bagaimana ngecek benar atau tidaknya? Nah, kita jangan memusingkan yang ini, Bapak Ibu, ya. Nah, karena saya kemarin juga pusing dengan itu, kok nggak ketemu, kenapa sisanya ada itu. Ternyata kita cuma melihat selisih di sini. Nih, selisihnya adalah 0 gitu. Kalau misal sudah 0, berarti sudah selesai kerja kita. Jadi intinya di situ adalah ketelitian dalam pengisiannya. Ya, Bapak Ibu. Lalu apalagi yang kita cek? Oke, kita kembali ke rekon tadi. Nah, ini sudah pastikan ini 0 ya. Ini sudah terisi dan sebagainya. Lalu kita cek di bagian ini sudah jelas ya, bunga tabungan, Bapak Ibu ya. Pengecek rekon. Nah, di sisa kas, Bapak Ibu. Ini yang penting kita lihat. Di sisa kas. Nah, yang ini harus sesuai dengan input sesuai dengan SPJ kita di bulan Desember. Nah, oke, saya buka dulu yang bulan Desember ya, Bapak Ibu. Nah, oke, ini adalah input data bulan Desember. Nah, kita cek di BKU, sheet BKU. Nah, ini harus sesuai nih, Bapak Ibu. Nah, sisa saldo di BKU adalah 304.489. Harus sesuai dengan yang sisa kas di form tadi. Nah, ya, Bapak Ibu, kita form. Nah, harus sesuai dari sini, Bapak Ibu. Jangan nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, berarti ada yang salah di hitungan kita. Nah, ini. Nah, coba kita cek sesuai atau tidak. Nah, ya, Bapak Ibu. Nah, 304.489. Nah, tunai 20.000. Nih, 20.000. Kemudian yang di bank, nah ini di bank sisa rekening koran di bank ada 284.489. Nah, jadi kan kalau sudah sesuai, maka selisihnya bakalan 0. Jadi sisa kas yang benar adalah 304.489. Sudah sesuai, maka sudah selesai tugas kita. Kemudian barulah tinggal kita print semuanya. Jadi itu saja. Yang bagian pentingnya itu adalah teliti dalam pengisian pendapatan, bunga bank, kemudian pajak yang disetor dan ditunai. Itu harus diteliti betul. Karena nanti bakalan berpengaruh di sini. Nanti hasilnya tidak akan 0, berarti ada selisih. Nah, itu saja. Ya, Bapak Ibu, mungkin dapat dipahami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mungkin bisa diberitahu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.